Ya oke, langsung saja kita masuk ke pertandingan yang akan kita bahas ya. Kita akan ambil dari pertandingan di Serie A Italia. Nanti malam ada Cagliari menghadapi Sassuolo. Nah, di sini Sassuolo tidak pernah kalah menghadapi Cagliari dalam 8 pertemuan terakhirnya ya, meskipun hanya meraih 2 kali kemenangan dan 6 kali berakhir dengan skor imbang. Tetapi jika kita lihat dalam 5 pertandingan terakhirnya, Cagliari dalam performance yang sangat tidak bagus ya. Mereka 5 kali menelan kekalahan, sementara Sassuolo hanya 1 kali kalah, 1 kali imbang, dan 3 kali meraih kemenangan di 5 pertandingan terakhirnya. Nah, di line up pemainnya kita lihat Cagliari biasanya menggunakan formasi 3 back ya, 3-4-1-2. Sementara Sassuolo menggunakan 4-2-3-1. Dari kedua tim ini, baik Cagliari maupun Sassuolo ada cukup banyak tidak dapat bermain ya. 4 orang dari Sassuolo dan 6 orang yang masih cedera dari Cagliari ya, termasuk Kevin Strootman juga masih cedera. Di tabel klasemen, nah, kita lihat tabel klasemennya Sassuolo ada di peringkat ke-9 dengan 46 poin ya, sementara Cagliari di peringkat ke-17 dengan 25 poin. Nah, tentu Cagliari juga butuh poin ya untuk di pertandingan nanti malam agar mereka bisa terhindar dari zona degradasi tentunya ya. Nah, tetapi mengalahkan Sassuolo bukan hal yang mudah ya. Nah, kita lihat head to head kedua tim ini. Dalam rekor pertemuan keduanya, 3 kali dimenangkan oleh Cagliari, 10 kali imbang, dan 4 kali dimenangkan oleh Sassuolo. Bahkan di 8 pertemuan terakhirnya itu Sassuolo hanya mampu 2 kali menang dan juga 6 kali berakhir dengan skor imbang ya. Nah, ini akan jadi pertandingan yang cukup menarik. Di sisi lain Cagliari butuh poin untuk bisa keluar dari zona degradasi. Tetapi jika kita lihat performance terakhirnya, Sassuolo dalam performance yang sangat bagus ya. Nah, di sini gue lebih memilih di Sassuolo dan bermain leg-legan ya. Bagi kalian yang ingin bermain di over under, gue cukup yakin akan terjadi banyak gol di pertandingan ini, sehingga bagi kalian yang ingin bermain di over under, saran gue mengambil di over 2/3/4 bola. Nah, kita masuk ke pertandingan berikutnya, masih dari Serie A Italia ya. Ada Sampdoria menghadapi Salernitana. Kita lihat di sini Salernitana tidak pernah menang dalam 11 pertandingan terakhir. Meskipun Sampdoria tidak dalam performance yang bagus ya. Di 5 pertandingan terakhirnya mereka hanya 1 kali menang dan 4 kali kalah. Tetapi Salernitana belum pernah menang di 11 pertandingan terakhir ya. Bahkan di 5 pertandingan terakhir mereka hanya mampu bermain imbang dengan Sassuolo dan 4 kali meraih kekalahan. Nah, line up pemainnya kita lihat di sini ada kiper Kerton Indonesia ya, Emi Lauduro, menggunakan formasi 4-3-1-2 untuk Sampdoria, sementara Salernitana kemungkinan menggunakan formasi 3-5-2. Nah, ada masing-masing 4 orang pemain yang terdapat bermain nanti malam, baik dari Sampdoria maupun dari Salernitana ya. Kita lihat di tabel klasemen. Nah, mereka ini sebenarnya ada di papan bawah ya, termasuk Sampdoria juga ada di peringkat ke-16 ya. Mereka sangat dekat sekali dengan zona degradasi ya. Sementara Salernitana adalah tim yang ada di dasar klasemen. Mereka hanya meraih 16 poin dan ada di peringkat ke-20. Nah, head to headnya kita lihat dalam rekor pertemuan keduanya, 2 kali dimenangkan oleh Sampdoria dan 1 kali berakhir dengan skor imbang. Bahkan skor imbang itu terjadi tahun 99 ya, sudah sangat lama sekali ya. Nah, perlu kalian ketahui juga Salernitana ini baru promosi dari Serie B ke Serie A ya. Jadi sepertinya di musim ini mereka akan kembali terdegradasi ke Serie B jika kita melihat performance terakhirnya yang tidak begitu bagus. Nah, untuk di pertandingan ini gue lebih memilih di Sampdoria ya, dan bermain di handicap, mengambil di pur 1/4 bola. Namun bagi kalian yang bermain di over under, saran gue mengambil di over 2/4 bola. Kita lanjut lagi ke pertandingan berikutnya, masih dari Serie A Italia ya. Ada
Udinese menghadapi Empoli. Kita lihat di sini Empoli tidak pernah menang dalam 12 pertandingan terakhirnya. Jadi kita lihat di 5 pertandingan terakhir Empoli meskipun tidak pernah menang, tapi mereka hanya 2 kali kalah ya, 3 kali meraih hasil imbang. Sementara Udinese di 5 pertandingan terakhirnya 3 kali menang, 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Nah, di setiap pertandingannya itu Udinese selalu menciptakan gol ya, meskipun mereka kalah menghadapi Napoli ataupun bermain imbang menghadapi AS Roma. Nah, lineup pemainnya kita lihat Udinese menggunakan formasi 3-5-2 ya kemungkinan, sementara dari Empoli kemungkinan menggunakan formasi 4-3-1-2. Nah, di sini ada beberapa orang. Dari Empoli ada 4 orang tidak dapat bermain, sedangkan dari Udinese ada 2 orang tidak dapat bermain nanti malam ya. Sedangkan di tabel klasemen, Empoli ini sebenarnya di awal-awal musim cukup bagus ya performanya, tetapi sekarang mereka hanya ada di peringkat ke-14 dengan 34 poin dan Udinese di peringkat ke-13 dengan 36 poin. Head to headnya pun kita lihat di sini mereka cukup seimbang ya, masing-masing 4 kali menang dan 1 kali berakhir dengan skor imbang. Nah, untuk di pertandingan kali ini antara Udinese menghadapi Empoli, gue lebih memilih di handicap ya. Gue mengambil di Udinese dan memberikan per 1/4 bola. Namun bagi kalian yang bermain di over under, dan gue mengambil di over 2/4 bola. Kita masuk lagi ke pertandingan berikutnya, masih dari Serie A Italia ya. Kita akan bahas laga Serie A Italia saja di video kali ini. Ada Fiorentina menghadapi Venezia, di mana Venezia ini selalu kalah dalam 6 pertandingan terakhirnya ya. Sementara Fiorentina di 5 pertandingan terakhir 3 kali menang dan 2 kali imbang. Justru Fiorentina belum pernah kalah di 5 pertandingan terakhir mereka. Karena pemainnya kita lihat Fiorentina kemungkinan menggunakan formasi 4-3-3, sementara Venezia juga kemungkinan menggunakan formasi 4-3-3 ya. Di sini ada 2 orang dari Fiorentina yang tidak dapat bermain, termasuk Bonaventura. Sementara dari Venezia ada cukup banyak pemain yang tidak dapat bermain nanti malam ya. Ada 7 orang yang masih kemungkinan absen, ada cedera dan akumulasi kartu merah. Nah, di tabel klasemen kita lihat Fiorentina tentunya tim yang biasanya ada di Big Seven lah ya, bahkan kadang masuk di Big Six ya. Fiorentina sekarang ada di peringkat ke-7 dengan 53 poin. Nah, sementara Venezia mereka berada di peringkat ke-19 dengan 22 poin ya. Head to headnya kita lihat di sini yang menarik adalah dalam rekor pertemuan terakhir keduanya 2 kali dimenangkan oleh Venezia. Nah, Venezia juga tim yang baru promosi dari Serie B ya, yang juga terancam akan kembali ke Serie B jika mereka tidak dapat memperbaiki performansnya di akhir-akhir musim ini ya. Nah, untuk di pertandingan ini gue lebih memilih di over under ya. Gue mengambil di over 2,5 bola. Gue cukup yakin akan terjadi gol over ataupun akan terjadi banyak gol. Karena di sisi lain Fiorentina juga butuh kemenangan untuk bisa masuk ke zona Liga Eropa ya. Sementara Venezia mereka perlu menciptakan gol untuk mendapatkan poin agar bisa keluar dari zona degradasi. Nah, di sini gue mengambil di over 2,5 bola. Namun bagi kalian yang bermain di handicap, saran gue mengambil di Fiorentina dan memberikan per 1/4 bola. Kita lanjut ke pertandingan berikutnya ya. Masih dari Serie A Italia. Ada Juventus menghadapi Bologna. Nah, ini juga cukup menarik pertandingan ini, dimana Juventus sudah menang dalam 9 pertandingan menghadapi Bologna ya. Tapi jika di 5 pertandingan terakhir Juventus sebenarnya tidak begitu bagus di musim ini. Mereka 2 kali kalah dan 3 kali menang di 5 pertandingan terakhirnya. Mereka kemarin kalah cukup telak menghadapi Villarreal ya di Liga Champions, dan juga mereka kalah dari Inter Milan ya dalam derby della Madonnina, derbynya Italia ya. Dan sementara Bologna di 5 pertandingan terakhir hanya 1 kali menang, 2 kali imbang dan 2 kali kalah.
Nah, kita lihat line up pemainnya. Kemungkinan formasi yang akan digunakan oleh Juventus itu 4-2-3-1 ya. Sementara dari Bologna kemungkinan menggunakan 3-5-2. Nah, di sini juga masih ada beberapa pemain dari Juventus yang tidak dapat bermain ya. Ada 5 orang yang tidak dapat bermain, sementara dari Bologna hanya 1 orang yang tidak dapat bermain nanti malam. Juventus juga masih memiliki peluang ya untuk bisa memenangkan gelar Scudetto tahun ini. Meskipun sekarang mereka terpaut 7 poin dari pimpinan klasemen ya. Mereka ada di peringkat keempat dengan 62 poin. Sementara Bologna ada di peringkat ke-12 dengan 37 poin. Head to headnya kita lihat, di mana dalam rekor pertemuannya 18 kali dimenangkan oleh Juventus, 4 kali imbang, dan Bologna ini hanya mampu 1 kali menang menghadapi Juventus. Nah, untuk di pertandingan kali ini gue lebih memilih di over under ya. Gue mengambil di over 2/4 bola. Tapi baikan yang bermain di handicap ya, saran gue mengambil di Juventus dan memberikan tur 1/4 bola. Nah, itu tadi ada 5 pertandingan dari Serie A Italia ya. Silahkan kalian jadikan video ini sebagai perbandingan ataupun referensi kalian ya. Tentunya bagi kalian yang berdiskusi mengenai parlay, silahkan chat saja di nomor WA yang sudah gue sematkan di kolom komentar ataupun di deskripsi ya. Untuk pertandingan-pertandingan lain silahkan chat saja. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya.